Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadlillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi Nahdlatul Ulama, Lajnah Bahthul Masail, serta metode istinbat hukumnya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nahdlatul Ulama atau yang sering kita singkat dengan NU merupakan organisasi masyarakat Islam pertama di Indonesia. Nahdlatul Ulama juga diartikan sebagai kebangkitan ulama. Istilah kebangkitan ini pada dasarnya mengandung makna yang lebih aktif dibanding kata perkumpulan atau perhimpunan. Nahdlatul Ulama juga telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan seorang tokoh ulama tradisional dan pengusaha di Jawa Timur telah mendirikan Nahdlatul Ulama ini pada tanggal 31 Januari tahun 1926 atau pada tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah di Surabaya. Upaya NU meliputi di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian ditemukan 3 landasan fundamental bagi NU. Yang pertama, ekonomi kerakyatan wawasan, yang kedua wawasan keilmuan, sosial budaya, dan yang ketiga yaitu wawasan kebangsaan. Itu merupakan penjelasan mengenai NU itu sendiri. Kemudian dilanjut saya akan menjelaskan mengenai Lajnah Bahthul Masail. Nah, konsep dasar istinbat hukum Bahthul Masail NU itu Ahlussunnah wal Jamaah atau disingkat dengan Aswaja. Yang merupakan Aswaja itu merupakan golongan yang mengikuti sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Secara khusus, kaum Aswaja yang berkembang di Pulau Jawa adalah pengikut Imam Syafi'i dalam ilmu fikih, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam bidang akidah, serta Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Hasan Asyadzili dalam bidang tasawuf. Sejak didirikan, NU telah menjadikan pemahaman Aswaja sebagai landasan pemahaman agamanya yang meliputi ajaran akidah, tasawuf, dan juga fikih. Aswaja dipahami oleh para ulama Nahdlatul Ulama sebagai umat Islam yang mengamalkan apa yang dicontoh Nabi dan para sahabatnya, atau dengan istilah ma'ana alaihi wa ashabi. Aswaja dikembangkan Nahdlatul Ulama berdasarkan 5 prinsip dasar yang menjadi karakter keagamaan warga negara. Yang pertama ini prinsip at-tawasud, yaitu jalan tengah. Ya, ini bukan ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Yang kedua ini asas tawazun, yaitu menjaga keseimbangan dan keselarasan agar kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan masyarakat, serta kepentingan masa kini dan masa depan tetap terjaga keseimbangannya. Dan yang ketiga yakni asas at-tasamuh, yaitu toleransi baik terhadap perbedaan pendapat, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah atau cabang, sehingga tidak timbul rasa saling ganggu atau berbeda pendapat atau permusuhan, dan juga malah tercipta persaudaraan umat Islam. Keempat ini prinsip ta'adul atau tidak memihak orang lain, dan yang terakhir yang kelima yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar atau menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan. Kemudian metode istinbat hukum Bahthul Masail, lebih tepatnya pada tahun 1992. Lembaga Bahthul Masail Nahdlatul Ulama mengalami perkembangan yang sangat penting dalam proses penetapan metode istinbat hukum pada Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung. Dalam kegiatan ini 3 metode istinbat sah Bahthul Masail berhasil dirumuskan dan disusun secara sistematis. Ketiga metode tersebut adalah metode qauli, ilhaqi, dan juga manhaji. Yang pertama ini metode qauli. Metode qauli ini atau juga disebut dengan metode penetapan hukum, yaitu bila kita melihat kitab-kitab fikih yang tertulis oleh para ulama terkenal. Cara ini penting karena keputusan yang diambil oleh orang-orang penting biasanya memuat pendapat para ulama tersebut. Yang kedua ini metode ilhaqi. Metode ilhaqi digunakan ketika metode qauli tidak dapat digunakan karena tidak ada jawaban dalam kitab. Kemudian tata cara ilhaqi melibatkan memperhatikan aturan-aturan tertentu. Aturan tersebut antara lain melihat sesuatu yang belum memiliki aturan.
sesuatu yang sudah memiliki aturan dan menemukan persamaan di antara keduanya. Kemudian yang ketiga, metode manhaji. Terkadang ketika LBM, Lembaga Lajnah Bahsul Masail, mempunyai masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan satu atau cara lain, maka menggunakan metode khusus yang disebut dengan metode manhaji. Yang mana metode manhaji merupakan suatu penyelesaian permasalahan hukum dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ahli agama. Kemudian metode istinbat hukum Bahsul Masail pada tahun 2015. Dalam pertemuan yang disebut Bahsul Masail, masyarakat membicarakan suatu masalah yang disebut metode istinbat hukum. Permasalahan ini juga dibahas dalam pertemuan Kongres ke-33 tahun 2015 di Jombang. Masalahnya adalah menemukan cara untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang hukum Islam yang belum terjawab sebelumnya. Kelompok Nahdlatul Ulama meyakini akan muncul situasi baru yang tidak disebutkan dalam kitab, sehingga mereka menciptakan sebuah proses yang disebut ilhaqul masail bin nadoriha. Proses ini melibatkan para ahli yang berkumpul untuk memikirkan situasi baru yang menggunakan aturan hukum Islam sebagai panduan. Nahdlatul Ulama membuat cara untuk memahami dan memutuskan aturan yang disebut istinbat al-ahkam. Cara ini memiliki 3 metode sederhana, yakni bayani, qiyasi, dan istilahi. Cara lain untuk memahaminya disebut maqasidi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode bayani yang tadi, yaitu metode bayani adalah cara memahami dan menerapkan hukum-hukum dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian ada metode qiyasi, yang mana Nahdlatul Ulama menggunakan metode qiyasi ini yaitu dengan cara mengambil keputusan berdasarkan kasus serupa. Artinya membandingkan kasus yang tidak jelas aturannya dengan kasus yang memang jelas aturannya, asalkan alasan atau sebab-sebabnya sama. Kemudian yang terakhir yaitu metode istilahi, yaitu ijtihad dengan metode istilahi merupakan cara berpikir dan mengambil keputusan dalam hukum Islam berdasarkan tujuan umum hukum syariat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai organisasi NU, Lajnah Bahsul Masail, dan metode istinbat hukumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.